Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu bab yang ketiga, menghindari perkelahian belajar, minuman keras, dan narkoba. Pembahasan materi pada video kali ini ada beberapa submateri. Yang pertama tentang perkelahian pelajar, kemudian yang kedua minuman keras, dan yang ketiga narkoba. Kita akan membahasnya satu persatu. Pembahasan yang pertama tentang perkelahian pelajar. Definisi perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok belajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Kenakalan pelajar atau remaja menurut Sarlito W. Sarwono adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama, delinkuensi situasional, yaitu perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu oleh adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Kemudian jenis yang kedua, yaitu delinkuensi sistematik, yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lainnya. Faktor penting adanya perkelahian pelajar. Faktor yang pertama yaitu rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Ketiga, strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Kemudian yang keempat, differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Kemudian yang kelima, labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Selanjutnya, male phenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Selanjutnya tentang ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Ada beberapa cara. Yang pertama, memberikan kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. Yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Ketiga, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudara kandungnya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iri hati. Keempat, mengembangkan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah. Kelima, membentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Kemudian yang keenam, membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak. Serta yang ketujuh yaitu melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing. Penanganan pelajar yang menyimpang. Yang pertama, kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya, seperti wali kelas, guru PP, guru agama, dan lainnya. Yang kedua, kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Kemudian yang ketiga, empati. Kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar atau remaja. Selanjutnya, kejujuran.
Sang pelajar ingin keterbukaan, termasuk sanksi yang diterima meskipun tidak menyenangkan. Selanjutnya, mengutamakan persepsi. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangannya sendiri, terlepas dari kenyataan yang ada. Pembahasan yang kedua yaitu tentang minuman keras. Pengertian minuman keras atau khamr. Khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamr. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Begitu besarnya kerugian akibat khamr, antara lain menjadi sumber penyakit, merusak saraf dan mental, bersifat racun atau meracuni, merusak liver, merusak akhlak dan sumber segala kerusakan. Itulah sebabnya perilaku tersebut harus dihindari dan dijauhi. Jangan pernah untuk mencoba-coba, khususnya pada khamr. Khamr berdasarkan telah Quran Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan meminum minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang baru saja kita baca, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW datang di Madinah. Masih banyak yang meminum minuman khamr dan makan dari hasil judi. Mereka bertanya tentang kedua hal tersebut. Maka turunlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dipahami oleh sebagian mereka bahwa itu hanya dosa besar, bukan haram. Karena dipahami seperti itu, kebiasaan buruk ini masih tetap dilanjutkan. Ketika ada kaum muhajirin menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk, terjadilah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian turunlah Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang berisi larangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Meskipun sudah turun ayat ini, namun kebiasaan buruk itu masih juga dilakukan. Akhirnya turunlah Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang menegaskan keharaman khamr, sehingga mereka pun berkata, "Ya Allah, kami bertekad berhenti dari meminumnya." Sikap terhadap khamr. Yang pertama, tidak coba-coba memakai atau meminum khamr atau minuman keras, karena bahaya dan mudaratnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, khamr, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib, semua itu adalah rijsun, yakni sikap dan perbuatan yang sangat-sangat tercela.
ketiga yaitu narkoba. Narkoba ditinjau dari Islam. Istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan pada Nabi, sehingga istilah ini harus didekati melalui qiyas, yakni suatu masalah yang belum ada nasnya dijadikan padanan dengan masalahnya yang sudah ada nasnya, disebabkan bersama kita atau sebab dan dasar dan motivasi hukum. Dalam penggunaan narkoba maka disamakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu narkoba disamakan dengan khamr. An Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya, dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari nar, yaitu narkotika, ko yaitu psikotropika, dan ga yaitu bahan-bahan adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh psikoaktif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan aspek aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif yaitu obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jenis-jenis narkotika. Yang pertama morfin, yaitu alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya seperti serbuk putih. Kemudian tau, yaitu nama jalanan dari heroin, berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. Kemudian ganja, cimeng, marijuana atau cannabis sativa, yaitu tumbuhan perduliar yang tumbuh di daerah beriklim tropis atau sedang. Selanjutnya hasis, yaitu benda ganja yang dikeringkan dan dibentukkan menjadi rekaman. Selanjutnya kokain, yaitu alkaloida dari jenis tumbuhan Erythrocylon coca, yaitu tumbuhan di lereng pegunungan Andes di Amerika Serikat. Kemudian opium, yaitu getah dari kotak biji tumbuhan Papaver somniferum yang belum matang. Bila kotak biji tersebut diiris, maka keluarlah getah yang berwarna putih seperti air susu yang jika dikeringkan akan menjadi jenis karet berwarna kecoklatan. Selanjutnya jenis-jenis psikotropika. Yang pertama amfetamin dan ATS atau amfetamin tipe stimulan, yaitu stimulan susunan saraf pusat seperti kokain, kafein, nikotin, dan kafein. Semua bahan tersebut digunakan sebagai sarana mengatasi ketenangan jiwa. Kemudian sabu adalah nama lain dari amfetamin. Selanjutnya obat tidur atau obat penenang seperti nikam, megadon, dan pilbeka, termasuk zat yang dapat menimbulkan halusinasi antara lain LSD, psilocybin, dan muskom. Kemudian ice, ini bentuk baru dari amfetamin, biasanya dalam bentuk kristal yang dapat dihisap. Kemudian inhalansia merupakan bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, dan butil hidritas atau pengharum ruangan. Kemudian jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama nikotin. Ini bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok terdapat 1,1 mg nikotin. Sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan saraf pusat. Selain nikotin, yang terdapat tertentu zat
mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, temu dan kenali dan kembangkan daya, minat dan bakat serta hobi. Ketiga, setiap orang memiliki problem. Hadapi dan cari solusinya dengan benar, jangan pelariannya ke narkoba. Kemudian yang keempat, teman akrab itu pilihan. Hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri demi pertemanan untuk mengkonsumsi narkoba.